Malam hari ini saya mendapat kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya dalam kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh APKS PGRI yang tentu saja digawangi oleh Om Jai, yang sudah kita tahu bahwa beliau banyak menginspirasi Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia untuk terus berkarya, untuk terus menulis, untuk terus berbagi, untuk terus mendedikasikan dirinya kepada seluruh peserta didiknya maupun kepada rekan-rekan sejawatnya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di acara hari ini. Mungkin bisa saya perkenalkan lagi sedikit. Nama saya Umi Rosidah, saya lahir di Kediri Bapak Ibu semua, dan saat ini saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP 2 Kepung Kabupaten Kediri mulai tahun 2009. Dan sampai saat ini masih tetap mengajar di SMP Negeri 2 Kepung, Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Om C mendapat kesempatan, bahwasanya di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi penguatan pendidikan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi saya karena telah mendapatkan kemarin pada bulan November 2020, setelah mengikuti beberapa seleksi dan wawancara, akhirnya kami dari 20 orang yang terpilih untuk mengikuti seleksi, termasuk Om Jai waktu itu. Kemudian kita dipilih menjadi masuk ke, kalau untuk saya masuk ke kategori mendapatkan anugerah guru inspiratif tingkat nasional, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, setelah mengikuti kegiatan tersebut, kami ditunjuk oleh Puspeka, Pusat Penguatan Pendidikan Karakter Kemendikbud, untuk menjadi agen penguatan karakter. Jadi tugas saya adalah mengkampanyekan bagaimana pendidikan karakter ini akan semakin terrealisasi, terimplikasi ke masing-masing individu, baik itu guru, siswa, masyarakat maupun orang tua di lingkungan kami. Nah, saya sangat berterima kasih pada Om C bahwa di malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bertemu Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan penguatan pendidikan profil pelajar Pancasila. Untuk itu saya mohon izin sebelumnya untuk share screen ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bagus. Oke, berarti saya tidak perlu menutup apa istilahnya, tidak perlu menutup videonya, ya kameranya. Mohon maaf Bapak Ibu, masih loading. Bapak Ibu, jadi begini, mungkin sambil menunggu loadingnya. Jadi untuk kegiatan ini Bapak Ibu, sebetulnya pendidikan karakter ini atau penguatan profil pelajar Pancasila ini bukan suatu hal yang baru ya Bapak Ibu, hanya saja sekarang mendapatkan penekanan, penguatan dari pemerintah untuk agar bisa menjadi lebih masif gerakannya ya Bapak Ibu. Mohon maaf, ini bukan slide 1. Sebentar Bapak Ibu.
Jadi diharapkan nanti setiap orang, setiap guru akan mengambil bagian dalam program besar dari Kemendikbud ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai penguatan pendidikan karakter profil pelajar Pancasila di sekolah Bapak Ibu. Ini beberapa kegiatan ataupun lomba-lomba yang sudah saya ikuti Bapak Ibu, mulai dari tahun 2013 sampai yang terakhir kemarin tahun 2020 saya menerima penghargaan apresiasi guru inspiratif tingkat nasional. Jadi untuk penghargaan ini sebelumnya saya bercerita dulu. Jadi untuk penghargaan ini kita diminta untuk mengumpulkan portofolio apa yang kemudian membuat deskripsi diri apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Nah, salah satunya antara lain yang membawa saya menerima penghargaan ini mungkin salah satunya adalah kegiatan-kegiatan saya yang sudah saya lakukan tersebut. Kemudian juga pada saat ini saya sedang mendampingi sekolah dan beberapa sekolah untuk menggunakan Microsoft 365 sebagai learning management system saat pembelajaran daring. Jadi Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sekolah saya menggunakan Microsoft 365 secara penuh. Kita tidak menggunakan, walaupun kita sekolah di desa, tapi kita berkomitmen, kita berupaya memberikan layanan terbaik untuk siswa-siswi kita agar mendapatkan pembelajaran yang efektif meskipun kita saat pembelajarannya saat daring. Nah, karena keberhasilan kami, saya dan Bapak Ibu guru di sekolah kami menggunakan Microsoft 365 itu, kemudian ada beberapa sekolah yang meminta pendampingan kepada saya untuk mendampingi sekolah mereka agar bisa juga menggunakan Microsoft 365. Nah, itulah mungkin oleh Kemendikbud kenapa saya mendapatkan penghargaan ini Bapak Ibu. Mungkin sedikit ceritanya itu. Untuk penulisan buku itu memang terlihat banyak Bapak Ibu, tapi sebenarnya juga masih belum full untuk buku saya karena sebagian besar buku saya masih berupa bunga rampai dan kolaboratif, buku kolaborasi ya, atau antologi bersama Bapak Ibu guru hebat yang lain di seluruh Indonesia, seperti itu Bapak Ibu. Nah, semoga nanti kedepannya tetap bisa menginspirasi, tetap bisa terinspirasi oleh Bapak Ibu semuanya dan bisa menyelesaikan buku-buku saya yang akan datang. Nah, begitu sekilas tentang diri saya. Jadi untuk pemaparan kali ini saya awali dari quote Bapak Presiden Joko Widodo bahwa sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter, berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, teknologi tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita nafikan bahwa menjadi kebutuhan kita bersama saat ini. Makanya anak-anak butuh pendampingan, harus dibekali dengan karakter yang kuat agar mereka tidak tidak mendapatkan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Makanya pendidikan karakter ini betul-betul menjadi titik poin dari Bapak Joko Widodo maupun dari Bapak Menteri kita Mas Nadiem Makarim. Nah, kemudian salah satu hal lagi bahwa apa yang diharapkan dari hasil pembelajaran kita saat ini. Jadi sekarang sudah mulai bergeser Bapak Ibu. Jadi arah dari pembelajaran kita tidak lagi berorientasi pada pengetahuan kognitif, pencapaian nilai yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini pembelajaran lebih diarahkan kepada adanya perubahan yang dilakukan di sistem pendidikan kita yang kemudian akan berdampak pada yang disebut dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ya, jadi arahnya adalah penguatan pendidikan karakter ini memang betul-betul harus dan tidak lagi boleh kita abaikan. Nah, jika mungkin Bapak Ibu masih baru mendengar ataupun masih baru atau sudah pernah mendengar apa itu profil pelajar Pancasila dan mungkin sudah pernah mengetahui, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Jadi mengapa dinamakan sebagai profil pelajar Pancasila? Karena tujuannya adalah tentu saja menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai nilai-nilai yang mengatur perilaku bangsa
dan sebagai arah yang memandu perkembangan diri dan penguatan kemampuan atau kompetensi seluruh pelajar di tanah air. Pancasila selama ini telah menjadi ruh dari seluruh pendidikan maupun seluruh kehidupan di Indonesia. Makanya untuk pendidikan karakter ini kita juga dinamakan sebagai pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Entah itu murid, entah itu siswa, mahasiswa, guru, kita semua adalah pembelajar sepanjang hayat, Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada namanya terlambat, tidak ada namanya tua untuk belajar, tidak ada, Bapak Ibu. Kemudian istilah pelajar digunakan sebagai representasi individu yang belajar. Pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan tentu saja Bapak Ibu, kompetensi global saat ini menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita elakkan lagi. Tentu kita harus memilikinya, kemampuan digital, kemampuan mengakses informasi, kemampuan mengakses internet, tapi di sisi lain kita tidak boleh melupakan nilai-nilai maupun karakter dasar kita sebagai negara yang berpedoman pada Pancasila, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, arah tujuan pengembangan sumber daya manusia yang unggul ini harus bersifat holistik, Bapak Ibu, dan tidak terfokus pada kemampuan kognitif saja. Makanya seperti yang saya bilang tadi, sudah ada pergeseran arah, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya orientasi dulu mungkin capaian pembelajaran seorang anak atau seorang siswa hanya dilihat dari angka di rapotnya, kemudian berapa nilai matematikanya, berapa nilai IPA-nya, berapa nilai bahasa Indonesianya, dan lain sebagainya. Tapi saat ini bahwa kita akan diarahkan kepada profil pelajar Pancasila, yaitu yang memiliki karakter pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian memiliki sikap berkebinekaan global, kemudian punya sikap gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri, Bapak Ibu. Sebetulnya saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan nilai-nilai ini. Makanya saya bilang tadi, jadi profil pelajar Pancasila ini bukan suatu hal yang baru, Bapak Ibu. Jadi hanya perlu kita kuatkan ya, Bapak Ibu. Kita lebih tekankan saat kita melakukan dalam proses pembelajaran maupun di lingkungan warga sekolah. Kita butuh sinergi, butuh kolaborasi untuk semuanya, untuk menciptakan atau mensukseskan program pemerintah mengenai penguatan pendidikan karakter pelajar Pancasila ini. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, jadi untuk pelajar Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kaitannya dengan berakhlak yang hubungannya dengan Tuhan atau Allah SWT. Jadi dia diharapkan nanti setelah menyelesaikan pembelajarannya mampu memahami agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, elemen kuncinya antara lain Bapak Ibu, yaitu antara lain iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mampu menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan atau implementasi dari pembelajaran agamanya di dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa ya. Kemudian akhlak pribadi. Nah, jadi siswa atau pelajar Indonesia yang beriman dan bertakwa adalah yang mampu menyadari bahwa menjaga dan merawat diri itu penting dilakukan bersama dengan menjaga dan merawat orang lain serta lingkungannya. Kemudian juga akhlak kepada manusia, yaitu mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Jadi jangan sampai terjadi merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling pintar di antara yang lainnya. Jadi persamaan ini harus terus kita kuatkan Bapak Ibu untuk menghindari perpecahan dan pertikaian. Kemudian akhlak kepada alam, menyadari bahwa pentingnya merawat lingkungan sekitarnya sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam dan agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun di generasi yang akan datang. Ini perlu Bapak Ibu kita tekankan dan merupakan bagian dari ciri profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir adalah akhlak bernegara, yaitu mampu memahami serta menunaikan hak serta kewajiban sebagai warga negara yang baik serta menyadari perannya sebagai warga negara. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, yaitu karakter yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu
pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Jadi kita tidak menutup diri dengan budaya lain, Bapak Ibu, tapi kita tidak meninggalkan nilai-nilai luhur budaya kita, nilai-nilai tradisi kita yang sudah berkembang sejak lama. Nah, itu akan menjadi identitas bagi setiap pribadi maupun negara kita. Elemen kuncinya dalam kebinekaan global antara lain, yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya, yaitu mampu mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara berkomunikasi, dan budayanya, serta mampu mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok, juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Jadi rasa respect, Bapak Ibu, hormat ya, perlu ditekankan, perlu dikuatkan. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya. Pelajar Indonesia mampu berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dari dirinya serta dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan masing-masing budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap sesama. Jadi profil pelajar Pancasila tentunya bisa berkomunikasi, mau berkomunikasi dan menghargai perbedaan budaya. Jadi Bapak Ibu, jika sudah terbiasa dengan komunitas yang berbeda, bergabung dengan komunitas yang heterogen, dengan orang-orang yang berasal dari berbagai daerah, saya yakin pasti juga bisa memberikan pemahaman, mengajarkan kepada siswa kita untuk menghargai, berkomunikasi, berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Kemudian terakhir, mengenai elemen kunci kebinekaan global adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis antar sesama, dan kemudian secara aktif, partisipatif membangun masyarakat damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Jadi mampu bertanggung jawab. Kemudian ya sifat ataupun karakter profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah gotong royong. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ini karena merupakan ciri khas dan budaya bangsa kita. Jadi pelajar Indonesia diharapkan mampu memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Tentu saja kunci dalam gotong royong adalah yang pertama kolaborasi, bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini sudah banyak disinggung dalam kurikulum 2013 ya, itu sudah menyatakan bahwa kita juga harus menguatkan dalam hal kolaborasi, dalam RPP kita juga harus menyertakan seperti ini ya. Kemudian kepedulian, yaitu memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. Yang selanjutnya mampu berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Jadi berbagi ini istilahnya apa ya? Dia mampu mengaktualisasikan dirinya, siswa kita nanti setelah berkolaborasi, peduli, dan mau memberikan dari apa yang dia miliki. Tujuannya itu memberikan dengan ikhlas tentunya apa yang dia miliki kepada orang lain. Untuk karakter yang selanjutnya adalah mandiri, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi kalau selama ini siswa sangat tergantung kepada gurunya, mungkin dengan profil pelajar Pancasila ini, dengan implementasi profil pelajar Pancasila, siswa diharapkan mampu bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan setiap tugas belajarnya ya secara mandiri. Saya kira saat ini masa pandemi ada sisi positifnya juga Bapak Ibu. Jadi akan terlihat anak-anak yang mana yang punya
sikap mandiri atau tidak, karena mereka tidak lagi diawasi oleh bapak ibu gurunya secara langsung. Mungkin juga mereka tidak bisa diawasi oleh kedua orang tuanya, tapi mereka mau dan bersedia dan bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah mereka. Nah, itu karakter yang perlu kita kuatkan. Ini ada kesempatan bapak ibu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bernalar kritis, yaitu pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif dan membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Untuk elemen kunci bernalar kritis antara lain memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Dengan rasa ingin tahu, mereka mampu mengajukan pertanyaan yang relevan, kemudian mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh. Bu Umi, ya. Mohon maaf. Iya, Pak. Slide presentasinya belum muncul ya? Loh, oh iya. Ya, tolong Bu. Cek Bapak lagi Ibu yang lain, presentasinya belum muncul. Bapak Ibu yang lain juga tidak melihat. Sebentar. Tidak ada. Oh, iya. Tidak ada. Sebentar. Belum ada, Bunda. Oke. Kayaknya saya bingung dari tadi mau nanya gitu. Takut gak enak. Langsung aja sebentar. Screen. Iya, sudah saya share screen Wah, tadi. biasanya nggak malu. Sekarang kok jadi malu-malu. Oh iya. Soalnya kan enggak kan biasanya takut ini ya, Mbak. enak kalau Tidak motong-motong. Enggak apa-apa. materinya Lagi ngejelasin gitu. Santai saja. Lagi ngejelasin. Ya. Sebentar. Kenapa nggak mau muncul ya? Sebentar. Mohon maaf. Bunda bisa share ke Aam nanti Aam. Oh iya. Ini karena PowerPoint-nya online soalnya. Iya. Share screen aja, Bu. Oke. Kalau sekarang? Belum. muncul, Bunda. Baru proses. Masih proses. Mungkin menunggu sebentar. Ya, baru mulai. Wah, harusnya enggak apa-apa saya itu stop dari awal enggak apa-apa. Nah, udah keluar. Wah, mohon maaf. Cuman masih Hore, keluar. Oke. Dibesarkan Ibu. Ya. Iya. hurufnya kecil. Iya, bentar. Sudah? Maaf, Udah. ya. Sudah Bunda, sudah Oke. jelas sekali. Baik, mohon maaf atas kesalahan teknisnya ya Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi nanti saya bagi untuk PowerPoint-nya ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan ya. Boleh. Nanti mungkin saya dapat separuh, kita ada diskusi sebentar kalau memang ada yang didiskusikan biar tidak terlalu saya yang satu arah gitu ya Bapak Ibu. Ya. Siap, Bunda. Nanti saya coba memandu ya, Bunda ya. Siap, terima kasih. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, mohon maaf atas kesalahan teknisnya tadi. Jadi untuk elemen kunci bernalar kritis yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi saya ulangi sedikit ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti siswa akan memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, kemudian mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh serta mengolah informasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya elemen kuncinya menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Jadi diharapkan nanti dalam pengambilan keputusan dapat menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains, logika, dan dalam pengambilan keputusan dan tindakannya dapat melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Yang selanjutnya adalah merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Dalam melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri, mereka bisa dapat berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut. Nah, ini berat ya sebetulnya. Tapi ya kita harapkan mungkin Bapak Ibu gurunya juga harus belajar ya untuk yang ini, makanya kita belajar bersama-sama Bapak Ibu untuk merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Kemudian yang terakhir adalah mengambil keputusan, yaitu mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Itu adalah untuk bernalar kritisnya. Maaf. Kelewat.
Mohon maaf ini tombol nextnya enggak nampak di anu saya. Di ke Oh ya, apa saya minta tolong ya untuk share screen ini ya. Punya saya kurang ini. Kirim aja Bunda ke Ke Bu Am. nomornya masih yang lama. Iya, Ntar Am chat dulu Bundanya ya. ya. Sebentar. Yang selanjutnya adalah kreatif, yaitu pelajar yang kreatif diharapkan mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal dan bermakna, bermanfaat dan berdampak. Jadi kreatif itu diharapkan bisa menciptakan sesuatu yang baru seperti ya Bapak Ibu, bisa dari hasil modifikasi maupun dari sesuatu yang memang belum ada. Jadi jika sekarang dari pembelajaran daring ini cara lihat kecenderungannya adalah copy paste ya, mungkin hanya searching dan lain sebagainya, cari jawaban dari Google dan lain sebagainya. Nah, ketergantungan yang seperti itu yang perlu kita hindari ya. Itu mungkin salah satu hal negatif yang menjadi dampak dari pembelajaran daring ini, karena terlalu sering memegang HP, kemudian terlalu sering browsing, akhirnya menemukan kemudahan yang seharusnya ada batasannya mereka seperti itu. Jadi terlalu tergantung akhirnya Bapak. Nah, kita harus bisa mengembalikan ini agar anak-anak bisa kembali berkreasi, menjadi anak-anak yang kreatif, bisa menghasilkan gagasan yang orisinil dan bisa menghasilkan karya yang dan tindakan yang orisinil juga. Tentunya harus dimulai dari Bapak Ibu semua. Mungkin dari sini saya tutup dulu ya share screen-nya, saya akan kirimkan ke Bu Am dulu ya. Bapak Ibu sambil diskusi dulu. Oke, siap Bunda. Apa gitu. Sambil diskusi ya Bunda ya. Ya, tadi berdasarkan paparan Bunda mengenai profil pelajar Pancasila ya, saya ingin mengajukan satu pernyataan atau sebuah pertanyaan juga. Ini merupakan landasan yang sangat bagus sekali ya, menjadikan pembelajar dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kembali ke masa sekarang di mana kita belajar dengan daring, di mana tidak ada teach in touch. Mengajar itu tidak dengan menyentuh karakter mereka. Nah, apakah karakter profil Pancasila ini bisa diterapkan untuk pelajar yang sekarang ini kita sedang di masa pandemi, di mana kita tidak saling bertatap muka dengan siswa. Dan seperti yang saya alami di sekolah ya, karena sekolah saya ini sangat di pojok sekali, di suatu pegunungan, yang mengenal HP saja mungkin bisa berinternet itu hanya 1 dan 2. Kita itu sangat kesulitan sekali dengan komunikasi secara langsung, komunikasi secara virtual. Kami di sini memiliki banyak kendala. Nah, dengan profil pelajar Pancasila, menurut saya ini masih sangat berat untuk di sekolah seperti di tempat saya mengajar, Bunda. Nah, apakah ini akan efektif apabila diterapkan di masa pandemi seperti ini? Begitu, Bunda. Baik, terima kasih Bu Mai. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi untuk profil pelajar Pancasila tentunya untuk mencapai yang seperti yang sudah saya paparkan tadi itu butuh proses ya Bapak Ibu, itu butuh proses yang sangat panjang, butuh sinergi, butuh kolaborasi dari Bapak Ibu, dari guru, dari orang tua, dari masyarakat untuk bisa mencapai apa yang akan menjadi tujuan dari profil pelajar Pancasila, dan itu ada strateginya. Jadi kita tidak langsung nanti orientasinya langsung bisa seperti ini, tentu saja tidak Bapak Ibu. Jadi nanti untuk paparan saya yang selanjutnya ini nanti ada beberapa, memang tahap awalnya adalah kita nanti aware dulu, sadar dulu bahwa kita perlu karakter ini untuk siswa kita, untuk negara kita, untuk pendidikan kita, begitu istilahnya. Untuk tipsnya, jika di dalam memang benar kita tidak bisa
bertemu muka secara langsung ataupun apa istilahnya, memberikan keteladanan secara langsung kepada anak-anak. Tapi ada, saya yakin, proses-proses di mana kita ada mana dulu yang mau kita kuatkan, misalnya untuk bernalar kritis ya, seperti itu. Nah, dengan berbagai macam hal, misalnya kayak seperti tadi ya, akses internet yang sangat baik, itu kita bisa arahkan ke situ dulu. Misalnya untuk dari sisi gotong royongnya kita belum bisa, untuk kemandiri mungkin, kemudian dari sisi kebinekaan globalnya belum bisa, kita bisa ngambil dari sisi kemandiriannya, kemudian bernalar kritisnya, itu kita kuatkan dulu mana sisi yang bisa kita ambil, seperti itu Bapak Ibu. Sebentar, Bu Am sudah terima WA saya? Oh ya, lanjut Bu Mai. Ya, terima kasih Bunda ya. Ya memang Sudah masuk Bunda, sebentar ya. download dulu sebentar. Siap. mungkin lebih efisien ketika pembelajaran memang sudah normal ya Bunda ya. Iya. Karena guru memang tidak bisa digantikan dengan apa saja, dengan media apa saja, tetap karakter guru itu nanti akan menjadi tetap yang utama. Nah, karakter, bagaimana kita bisa memunculkan karakter kita saat pembelajaran daring seperti ini misalnya. Jadi salah satunya misalnya kita kedisiplinan itu bisa kita ajarkan anak-anak, kita minta mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi apakah kita sudah mengkoreksi? Apakah kita sudah memberikan feedback? Apakah kita sudah menyampaikan nilai mereka yang menjadi hak mereka? Nah, itu salah satu karakter yang bisa jadi kita tularkan ke siswa kita saat pandemi seperti ini. Jadi kalau saya memang, jadi kalau tugas misalnya minggu ini, ya harus saya selesaikan minggu ini, saya berikan feedbacknya. Kemudian saya share kepada mereka apa tugasnya, kenapa mereka dapat 80, dapat 90. Walaupun mungkin orientasi saya bukan nilainya itu, tapi mereka ada penghargaan, ada reward atas apa yang mereka kerjakan. Kita menghargai prosesnya mereka yang saat ini saya yakin pasti sulit untuk mereka juga, untuk guru juga sulit, untuk orang tua juga sulit. Tapi kita bisa memberikan reward yang kecil itu sangat berharga menurut saya. Ketika mereka bisa mendapatkan nilai mereka secepat mungkin, ada feedbacknya, kerjaan kamu bagus sekali, lengkap, dan lain sebagainya, itu pasti senang anak-anak. Kebetulan dengan Microsoft itu kita bisa seperti itu. Jadi feedbacknya langsung bisa mereka baca, misalnya kekurangan apa juga bisa langsung mereka baca. Ketika mereka terlambat mengerjakan, ada keterangan mereka terlambat 2 menit, terlambat 3 menit, terlambat 5 menit, terlambat 2 minggu. Nah, tetap kita hargai semua prosesnya. Mungkin seperti itu. Salah satu karakter yang bisa kita tunjukkan ke mereka seperti itu kalau saya, Bunda. Seperti itu. Iya. Luar biasa sekali Bunda, sangat memuaskan sekali. Mudah-mudahan suatu kedepannya nanti bisa diaplikasikan ya di sekolah saya ataupun di sekolah yang lainnya. Oh ya Bapak Ibu, kita buka forum diskusi saja sebelum Umi melanjutkan materinya. Bapak Ibu bisa raise your hand, bisa bertanya di kolom chat atau mengajukan pertanyaan secara langsung. Bersifat diskusi ya, mau bantu share screen tapi masih dikunci. Oh, masih dikunci? Amnya nggak bisa share screen. Iya. Iya. Kok host dulu? Iya. Om Jainya ada nggak ya? Pak Fajar mungkin Bu Aam. Oh iya, Pak Fajar. Oh iya. Masih dikunci. Oke, Bapak Ibu, nanti saya mohon bantuannya ya untuk mengisi survei implementasi atau sosialisasi karakter ini ya Bapak Ibu. Untuk hanya sekedar survei aja nanti untuk laporan ke Puspeka. Saya kan untuk kegiatan ini nanti akan saya laporkan juga Bapak Ibu ke Puspeka. Nanti akan secara resmi kita upload di aplikasinya Puspeka. Bapak Ibu semua juga punya kesempatan yang sama Bapak Ibu untuk menguatkan untuk menjadi agen karakter di lingkungan Bapak Ibu masing-masing dan bisa berbagi praktek baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan nanti di Puspeka. Dan hasilnya nanti siapa tahu ya, moga-moga nanti karena ada poinnya itu nanti bisa jadi Bapak Ibu juga akan diundang juga ke Jakarta jika memang praktek baik Bapak Ibu itu menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain, menginspirasi sekolah yang lain, menginspirasi lingkungan Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Sudah terlihat Bunda? Ya, terlihat. Siap. Sudah jelas sekali. Itu ya Bapak Ibu. Berarti yang ke bawah aja. Tadi saya kreatif sampai kreatif. Sampai kreatif. Ya. Oke.
Nih ya. Nah, tadi Ya, kreatifnya betul. sudah selesai. Ya. Berarti Lanjutnya. bergotong royong. Gotong royong Bu Aam. Gotong royong. Sudah, gotong Ya, royong. setelah itu Sudah tadi. Lanjut aja. Ini sampai sini. Oke. berkebinekaan. Ya. Sudah sampai sini. Oke. Ini Ya, Bunda. betul. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa saya lanjutkan ya? Iya, siap. Ya, siap. Jadi apa yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu itu adalah cita-cita ya Bapak Ibu, grand design dari Puspeka Kemdikbud terutama ya Bapak Ibu. Tujuannya nanti adalah mencapai seperti itu, tapi dalam prosesnya tentu saja kita harus perlahan, sedikit demi sedikit. Yang penting kita Iya, maaf Bunda, menjelas sebentar. Ya. Menjelas sebentar. Sepertinya ada pertanyaan Ya. dari peserta. monggo. Boleh diajukan. Ya. Nggak Mungkin nanti saja Ibu. Biar materinya selesai dulu aja, nanti malah enggak selesai Ibu. Oh begitu, Oh, iya ya. begitu. Iya. Baik. Wah, ini nanti ya. Kita undur dulu. Silakan Bu, selesaikan dulu biar jangan-jangan saya belum paham, nanti kalau sudah dijelaskan mungkin paham. Iya. Baik. Silakan Bu, lanjutkan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, terima kasih. Jadi pelajar Pancasila merupakan bagian dari penguatan pendidikan karakter Bapak Ibu ya. PPK merupakan sebuah kebijakan pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan nawacita Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala dalam sistem pendidikan nasional. Dan kebijakan PPK ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental atau yang biasa disingkat dengan GNRM Bapak Ibu. Yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Kemudian nilai-nilai utama PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas yang kemudian nanti ditanamkan dan dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional ya agar diketahui, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah dan di masyarakat. Lanjut. Jadi PPK ini lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang semakin kompleks Bapak Ibu, tentu saja seperti yang sudah kita ketahui bersama, tantangan digital, tantangan pendidikan kita yang semakin masih dalam tahap masih dalam kategori rendah ya kalau dalam menurut ukuran PISA ya Bapak Ibu, kita masih ringnya itu masih di bawah lah gitu. Kemudian sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Kita ada generasi emas ya tahun 2024. Hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan kepribadian, yaitu berupa individu-individu yang kokoh dalam nilai-nilai moral, spiritual, dan keilmuan. Kemudian juga memahami latar belakang, urgensi, dan konsep dasar PPK menjadi sangat penting bagi sekolah agar dapat menerapkannya sesuai dengan konteks pendidikan di daerah masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak dipaksa untuk selalu seperti ini. Nah, ini hanya kerangka besarnya Bapak Ibu. Jadi kerangka besar yang menjadi acuan kita. Ya, sikap-sikap ataupun karakter-karakter tadi adalah acuan saja. Bapak Ibu semuanya bisa mengembangkan karakter tadi sesuai dengan kondisi daerah dan situasi di tempat Bapak Ibu. Nah, ini karena berupa video Bapak Ibu. Jadi ketika saya berada di Jepang Bapak Ibu, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Yang saya lihat adalah karakternya masyarakat Jepang itu begitu luar biasa. Di tengah mereka itu sangat negara yang demikian maju, modern, semua sisi kehidupan, transportasi, kemudian pendidikannya dan segala hal itu di titik yang sangat modern, tapi seperti mereka punya dua sisi yang sangat berlawanan dan itu suatu hal yang positif semua. Di satu sisi mereka sangat maju, tapi di sisi lain itu mereka mempunyai karakter yang sangat bagus sekali Bapak Ibu. Itu benar-benar luar biasa dan saya alami. Makanya buku saya yang ingin saya buat itu adalah mengenai pendidikan karakter yang ada di Jepang. Jadi pendidikan karakter yang tidak secara eksplisit ya Bapak Ibu. Mereka lebih ke penguatan atau pembiasaan sehari-hari itu yang mereka kuatkan. Mungkin kalau saya akan share videonya saja sambil saya terangkan ya Bapak Ibu, karena ini yang di-share oleh Bu Ahmad. Tadi saya kirimi berupa itu PDF soalnya.
Siap, Bunda. Oke, sebentar. Stop dulu ya. Yes. Silakan. Jadi nanti Bentar dulu. Bapak Ibu, Iya, dipindahin dulu ya. ya, bentar. Saya masih loading ya Bapak. Jadi selama 21 hari di sana saya itu mendapatkan pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu, yang selain ilmu tentu saja kuliah saya, tapi nilai-nilai karakter kenapa bisa sampai seperti itu mereka. Nah, dan mereka itu mempunyai karakter yang bagus itu secara kolektif Bapak Ibu, tidak hanya tiap individu. Jadi misalnya contohnya saja ya, ketika saya waktu itu di salah satu kota di Fukuyama waktu itu, ketika kita mau makan itu harus ngantri dulu, dan itu mereka itu ngantri dengan tertib dan rapi. Nah, kemudian saya melihat di salah satu jalan gitu, ada jalan kecil yang menuju gang kecil seperti itu, ada anak berseragam sekolah. Kemudian ini internet saya kenapa ya? Kok nggak mau dia? Ada anak berseragam sekolah, dia berhenti di gang kecil itu, diam aja. Saya kira ada apa Bapak Ibu, ternyata dia menunggu lampu pejalan kakinya nyala hijau baru dia akan jalan, padahal saat itu tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali, satu pun tidak ada, jalannya sepi dan kecil, tapi luar biasa mereka tanpa diawasi, tanpa diberi apa ya, CCTV dan lain sebagainya, mereka sudah tetap tetap patuh. Dan itu tidak hanya satu kali Bapak Ibu, itu beberapa kali saya melihat seperti itu, baik orang tua, anak-anak itu seperti itu. Nah, mohon maaf ini YouTube-nya kok ya error juga ini. Bentar Bapak Ibu bisa mendengar suara saya ya? Bisa Bu? Masih bagus. Ya, ya. Ini Suaranya bagus. kok koneksi Bagus, suaranya jelas. itu internetnya nggak bisa ini. Sebentar, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi mereka itu seperti tersistem. Saya membayangkan jika ini nanti profil pelajar Pancasila ini bisa berhasil, maka kehidupan yang seperti inilah, istilahnya seperti itu Bapak Ibu. Kehidupan seperti di Jepang inilah nanti yang akan kita capai Bapak Ibu. Wah, ini sebentar, masih belum berhasil soalnya. Bisa sambil anu lagi Bapak Ibu, bisa sambil diskusi lagi aja. Karena YouTube saya putar masih belum bisa. Ya. Baiklah ya Bu. Kalau memang diskusi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, maaf. Saya mungkin lahir agak zaman ke sana ya Bu, ke belakang. Jangan ke sana. Tahun berapa Nah. Bu? Tahun berapa Bun? Jadi kalau melihat paparan yang Ibu sampaikan itu, sebenarnya kita bangsa Indonesia itu sudah pernah Bu, ada di zaman patuh pada nilai-nilai Pancasila, butir-butir Pancasila, dengan pendidikan karakternya di berbagai lapisan sehingga waskat ya Bu, wawasan melekat waktu itu. Hanya saya juga ya mungkin terkenal dengan P4 Bu, mungkin Ibu Iya pernah. Yang ngalami 80-an ya. Ya mengalami ya Bu, berarti sama ya Bu, sejaman gitu ya. Itu kan P4 itu butir-butirnya nilai-nilainya Pancasila itu diterapkan dalam berbagai bidang ya, kemudian menjadi waskat ya, wawasan melekat pada diri masing-masing sebagai warga negara Indonesia, tidak diawasi gitu kan. Nah, salah satu bentuk implementasinya di dalam pendidikan di sekolah itu kan waktu kalau mau masuk orientasi itu ya Bu ya, itu bentuk kedisiplinannya, kemudian kerjasama dan sebagainya. Mungkin dulu itu mahasiswa juga ya Bu ya, pernah kita kalau masuk ke... Suaranya putus. Silakan Bu. Siap Bu, siap menyimak. Jadi begini Bu, maaf, intinya generasi sebelumnya itu pernah dibentuk oleh pemerintah atau negara dalam pola P4.
Karena di P4 itu Ya. ada nilai-nilai Pancasila, artinya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ya dalam bentuk jati diri bangsa, Ya. dalam nilai-nilai itu. Akan tetapi dengan Ber- adanya ya. perubahan ya Bu, pola P4 itu hilang gitu. Nah, kemudian saya ketika Iya, kemarin itu saya ikut salah satu dari karakter P4TK profil pelajar di Pancasila. Malang, Jadi berkebinekaan sama juga global, mendapatkan tapi materi ini. beridentitas nasional ya, tetap Eh, seperti itu Bapak Ibu. Ya Jadi intinya karena intinya memang seperti yang saya ini sampaikan lebih tadi di mengacu awal ke bahwa pribadian bangsa sekarang Indonesia ini gitu. kemajuan teknologi, sumber Berpikir kemajuan, global, kemudahan akses informasi, bersikap nasional. Kalau kemudian yang saya tangkap berbagai begitu. macam Mungkin apa ya saya istilahnya, ingin penguatan juga, kemudahan-kemudahan ingin fasilitas menambah yang lebih banyak lagi. diterima oleh kita sekarang ini Mangga, Ibu. banyak memberikan perubahan. Iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi ingin mengembalikan sebetulnya, ingin mengembalikan apa nilai-nilai karakter baik atau karakter terbaik kita yang dulu pernah kita miliki Bapak Ibu, tapi dengan wawasan yang lebih modern, lebih kekinian. Nah, makanya tadi Ini saya cerita ada bahwa suara, saya ketika ada di Jepang suara itu background melihat dua kurang hal, dua jelas ya sisi Bu. yang sangat berbeda, bertolak belakang Bapak Ibu, antara di satu sisi negara Jepang Silakan itu Bu Umi, sangat mic-nya dinyalakan maju, lagi. teknologinya sangat canggih, bahkan Mic-nya dinyalakan Bu Umi. eh, apa ya pendidikannya juga sangat baik, mereka tingkat literasinya juga baik ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya di sana itu sopir bis itu ya, sopir bis saja itu ketika mengantar kita ke kampus atau ke tempat kegiatan itu dia menunggu dengan cara sambil membaca buku. Nah itu padahal dia hanya seorang driver ya istilahnya, tapi seperti itu, karakter seperti itu udah melekat jadi diri orang-orang Jepang. Nah mungkin tapi mereka tidak meninggalkan modernitas, mereka tetap segala sesuatu yang mensupport mereka ya, seperti misalnya kereta apinya paling cepat ya, ada Shinkansen itu ya Bapak Ibu, ada kereta api bawah tanah, klosetnya otomatis, kasirnya otomatis, pesan apa-apa otomatis di sana itu seperti itu Bapak Ibu, luar biasa. Mungkin saya akan sedikit bagi ya, mungkin jadi biar ada sedikit gambaran kalau ini, tapi sebetulnya hanya foto-foto yang saya kolase Bapak Ibu, mungkin tidak bisa terlalu mewakili apa yang saya, tapi nanti akan sambil saya jelaskan ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf saya akan share screen, jadi untuk Ibu siapa yang share screen ini saya mohon untuk tutup dulu ya Bapak Ibu. Apa saya tidak bisa share? Oh ya, saya bisa. Sudah. Tapi masih belum bisa saya, masih belum bisa share screen. Belum bisa. Mau nayangkan video soalnya. Oh berarti nggak usah aja ya. Lanjut aja kalau gitu. Jadi begitu, saya ceritakan aja sudah. Jadi ketika baru pertama ke sana, kita melihat itu yang paling tampak adalah kebersihannya. Mereka itu bersih sekali, tidak ada sampah, tidak ada tempat sampah, tidak ada orang yang tukang bersih-bersih sampah, satu daun pun tidak ada Bisa, Bu? dan semuanya Kalau nggak itu bisa dibantu Bu tanggung Rifatun. jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Istilahnya begini, kalau mereka bawa sampah berarti Oh, nayangin video kalau itu harus sampah itu kuat tuh berasal dari jaringannya Bu. dia, berarti dia bawa sampai dia nanti pulang ke rumahnya. Iya, Begitu. kalau Nanti video dibuangnya di jaringannya harus rumah. kuat. Jadi di tempat-tempat umum itu tidak ada sama sekali Bapak Ibu sampah, tempat sampah, tukang bersih-bersih sampah tidak ada, tapi semuanya bersih. Jalan itu sama sekali tidak ada daun, sungai juga bersih, tempat umum bersih, tempat apa ya, WC mohon maaf itu atau kamar kecilnya itu bersih semua, tidak ada yang bau, gitu tidak ada. Jadi kalau semacam kita ke mana itu, ke bandara ya, ke airport itu seperti itu kan bersih semua, indah bersih gitu. Nah di sana itu bukan hanya airport tapi seluruh lingkungannya itu bersih semua. Yang kedua itu disiplinnya yang tadi Bapak, mereka itu selalu on time. Ketika janjian jam 9 maka jam 9 tepat mereka akan datang, tidak ada lebih sedikit, lebih 5 atau apa tuh, tidak ada mereka itu. Jadi on time itu atau tepat waktu itu bagi mereka itu sudah jadi harga diri ya, kehormatan Bapak Ibu. Sekali mereka itu sudah tidak tepat waktu, maka akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang ada di sana. Kemudian itu kejujurannya juga luar biasa Bapak Ibu. Jadi
Bapak Tumpal Hutagalung, yaitu salah satu Bapak KJRI di Osaka. Beliau itu pernah cerita bahwasanya ketika di sana itu kalau barang kita ketinggalan ya Bapak Ibu, misalnya kita naik kereta, itu barang kita ketinggalan di kereta itu, maka besok ketika kita naik kereta itu barang kita akan masih tetap di situ dalam keadaan yang utuh, isinya masih tetap sama Bapak Ibu, padahal itu tempat umum seperti itu. Jadi luar biasa sekali. Di sana itu ketika mau makan antri semuanya ya, entah itu rektor ya, waktu itu kita ke salah satu universitas di Chiba itu, ketika itu rektornya juga ikut antri Bapak Ibu. Jadi tidak ada pembedaan. Mereka itu sama, setara, semua menganggap semua itu punya hak yang sama, punya punya kewajiban yang sama yang harus dipatuhi dan saling menghormati, seperti tidak ada yang berdesak-desakan. Jadi ketika ngantri mau masuk ke kereta di bawah tanah, mereka naik tangga ya lurus berjajar begitu Bapak Ibu di salah satu tangganya, dan yang sebelah itu seperti sudah ada yang mengkode ya, jadi dikosongkan untuk orang yang ingin jalan cepat seperti itu. Jadi sampai seperti itu, hal-hal kecil seperti itu semuanya dilakukan oleh orang yang ada di sana. Ketika makan seperti itu Bapak Ibu, kita makan, walaupun itu di restoran, habis itu kita harus membersihkan tempatnya Bapak Ibu, membersihkan mejanya, ada lapnya begitu. Habis makan, kursinya nanti kita kembalikan ke posisi yang semula. Jadi kembali rapi, mengembalikan piringnya di tempat radisis namanya, tempat rak piringnya. Jadi semuanya tertata, dan itu secara kolektif Bapak Ibu. Kita bayangkan situasi negaranya maju, kemudian orangnya jujur, sopannya luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada, saya selama 21 hari di sana itu tidak pernah mendengar bunyi klakson sama sekali. Sekali aja tidak pernah Bapak Ibu. Jadi pejalan kaki itu malah sangat dihormati di sana. Jadi base-nya yang mau jalan yang atau mobil yang mau jalan itu, kalau di depannya ada pejalan kaki itu udah ngalah, diem dulu lah. Kalau di sini bisa habis kita kena bel atau kena umpatan, mungkin kita tidak mau minggir, seperti itu, bedanya seperti itu. Nah, mungkin gambaran seperti itulah nanti profil pelajar Pancasila yang menjadi cita-cita bangsa kita. Jika dulu kita mungkin sudah memiliki karakter seperti itu, tapi kemodernannya, kebinekaan globalnya itu belum sampai ke sana. Jadi kepingin sejajar. Kalau menurut saya itu seperti itulah. Nanti gambarannya di Jepang itu seperti, ya semoga saja kita bisa. Itu jadi bagian dari karakter mereka itu seperti itu, luar biasa. Bahkan mereka ketika di luar negeri ya, ketika nonton bola, pernah dengar ya Bapak Ibu beritanya, mereka membersihkan benchnya, lapangan sepak bolanya. Ketika mereka nonton SEA Games di Indonesia, mereka memunguti sampah, memunguti putung rokok di bawah pot-pot itu sampai bersih. Nah, kayak begitu, sudah melekat. Seperti itu yang diharapkan nanti nilai-nilai karakter tadi kembali, istilahnya menjadi bagian dari kehidupan kita, istilahnya begitu Bapak. Oke, monggo di-share lagi apa namanya, Bunda, PPT saya. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau di Jepang seperti itu. Saya sangat kagum sekali. Itu yang mau saya tuliskan, cuman karena berbagai macam hal masih belum selesai sampai sekarang Bapak Ibu. Perjalanan mengenai apa yang saya lihat waktu itu semoga bisa menginspirasi di sini. Jadi langkah-langkah kecil yang akan kita lakukan, ya, amin Om Jai, betul. Jadi langkah-langkah kecil yang akan kita lakukan di sekolah atau di rumah itu akan menjadi pematik, menjadi pemicu yang menghasilkan suatu hal yang besar Bapak Ibu. Kalau kita lakukan secara kolektif, secara bersama-sama, itu akan efeknya luar biasa. Karena mereka di sana juga melakukan pendidikannya dari rumah juga Bapak Ibu. Jadi sejak kecil anak-anaknya mereka diajarkan mandiri. Mandirinya itu bagaimana? Sekolah tidak boleh diantar. Amin. Mereka harus berangkat sendiri atau berkelompok dengan temannya naik kendaraan umum. Tidak boleh memakai sepeda. Kalau belum SMA tidak boleh memakai sepeda Bapak Ibu di sana. Kemudian mereka tidak boleh diantar begitu ya, harus bisa mandiri seperti itu. Nah, hal-hal kecil seperti itu kan sebetulnya menurut saya juga bukan suatu hal yang berat ya. Kalau di sini, di sana itu, oh ya, ada cerita yang sangat mengesankan bagi saya itu apa. Jadi di sana mulai kelas 1 SD sampai kelas 3 itu tidak ada pelajaran yang berpikir sulit ya istilahnya. Misalnya kayak matematika, fisik atau IPA atau tidak ada. Jadi pelajarannya ketika kelas 1 sampai kelas 3 mereka itu pelajarannya hanya bahasa, kemudian seni sama olahraga. Yang lainnya adalah pembiasaan Bapak Ibu. Banyak sekali pembiasaan. Contohnya
mereka harus makan bersama di sekolah jika siang hari. Jadi tidak ada kantin, Bapak Ibu tidak boleh jajan ya Bapak Ibu. Dan setelah makan siang itu mereka membersihkan sendiri tempatnya gitu. Tadi sebetulnya di videonya ada Bapak Ibu contoh foto-fotonya itu. Kemudian setelah itu mereka membersihkan WC, mengepel lantai sekolah, makanya sekolahnya juga bersih sekali Bapak Ibu, tidak ada. Dan itu mereka lakukan setiap hari. Ternyata hal-hal kecil yang seperti itu, nah yang membentuk karakter mereka menjadi sangat bagus ketika sudah beranjak ke SMP. Kalau di sini kan SMP kelas 8 itu labil-labilnya anak ya, di sini kayak gitu. Tapi di sana itu sangat sopan, anak-anak itu sangat sopan, apalagi kalau itu tahu itu gurunya, luar biasa sopannya, nggak ada yang bertariak, nggak ada yang berani sama guru lah, dan selalu mengangguk, sopan banget Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali saya. Padahal mereka istilahnya ketika kita berdiskusi dengan Profesor Hayasiwara, Profesor Hayasiwara bilang bahwa mereka untuk generasi yang seumuran Profesor Hayasiwara, waktu Profesor Hayasiwara masih muda sekitar 45 tahun Bapak Ibu, itu mengatakan bahwa mereka sudah tidak kenal sama agama. Dan mereka taat, patuh ya, karena agamanya mereka itu peraturan Bapak Ibu, seperti itu. Tapi mereka bisa seperti itu, apalagi kita yang punya landasan agama, istilahnya kita punya norma agama, saya yakin juga bisa Bapak Ibu kalau itu kita lakukan secara kolektif dan bersama-sama. Baik, Bu, bisa dilanjutkan. Slide saya yang nomor berapa ya tadi? Yang setelah kreatif ya, setelah video. Digeser ini scrollnya Bun, yang pinggir. Atau coba saya share screen lagi dari sini ya. Nggak bisa Om. Bentar, masih saya coba. Nggak bisa keluar. Ini nggak mau sini. Nggak mau? Saya coba. Nggak mau Om. Nanti saya coba pakai ini HP. Bisa di-share? Setelah video itu strategi Bagaimana, implementasi Bumi, bisa? Bapak Ibu. Bisa? Strategi implementasi. Bisa? Bisa. Yang share screen siapa ya? Ya, tinggal Umay diklik. atau Bu Rifatun? Tinggal klik. Oh, Bu Rifatun. Oh gitu, coba saya share screen punya saya ya. Cuma saya tidak jadi co-host, bisa nggak share screen? Nggak bisa kayaknya. Umi, Ya, ini Bu Ripatun, saya mohon maaf jadi karena pakai HP jadi belum bisa bantu share screen Umi. bisa aja ini. Oh, bentar Bu. Maaf. Saya ini kan dulu Bu. Saya jadikan Sudah pulang saya. kok host Oh iya, dekat atas. Bu Sudah tidak di Jepang lagi. Umi ya. Nah, ini saya. Sampai lupa. Umi ada di mana Umi? Kalau pakai HP harus cari ya Om Jai. Umi di mana kau berada? Ya. Dah, Umi, dah. Siap. Berikut Bapak Ibu Umi ada di strategi Indonesia. implementasinya. Jadi setelah Ada di Kota saya Tahu pulang di istilahnya, Kediri. grand design-nya tadi ya, tujuan akhirnya seperti itu, terbentuk karakter seperti itu. Tentunya ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Kita tidak mungkin bisa langsung mencapai seperti itu. Tentu seperti yang saya ceritakan tadi, Ya sudah. Jepang juga tidak semerta-merta
bisa terbentuk karakternya secara kolektif seperti itu Bapak Ibu, mempunyai karakter yang begitu kuat dan bagus seperti itu, tentu saja ada prosesnya Bapak Ibu. Jadi kita ada tahapannya. Yang pertama adanya, makanya kita diminta untuk mengkampanyekan ini, dan saya harap Bapak Ibu juga semuanya bersedia juga untuk menjadi agen penguatan karakter di masing-masing lingkungan Bapak Ibu ya. Jadi kita kembali semoga kita nanti bisa meraih kembali karakter dulu kita yang gotong royongnya luar biasa, yang kemandiriannya sangat bagus, yang kebinekaannya juga sangat bagus. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah aware atau membuat orang sadar bahwa kita harus menyadarkan orang-orang bahwa kita sekarang dalam situasi yang seperti ini. Banyak sekali karakter-karakter yang saat ini sudah mulai terkikis Bapak Ibu. Dengan adanya gadget atau pembelajaran daring ini terutama, tentu saja ada sisi negatif dan positifnya. Jadi anak-anak cenderung individualis, terlalu terorientasi sama perangkat HP-nya ya, seperti itu. Jadi kurang bersosialisasi kalau menurut saya. Karena mereka dalam genggaman saja sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan semua. Nah, seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah understand atau membuat orang paham. Jadi harus diberi pemahaman bahwasanya ini ada tujuan besar yang ingin dicapai oleh negara kita, oleh pendidikan kita ya. Jadi bahwa ada langkah-langkah yang harus kita tempuh secara bersama-sama Bapak Ibu untuk menciptakan sebuah paradigma baru, untuk mencapai perubahan perilaku secara bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah tahapnya membuat orang bergabung. Nanti setelah kita sadar, kemudian kita paham, kita melakukan, akhirnya bisa mengajak orang-orang lain Bapak Ibu di lingkungan sekitar, bisa mengajak muridnya, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita untuk bergabung bersama-sama mengkampanyekan ya, menguatkan nilai-nilai karakter ini, profil pelajar Pancasila ini. Kemudian yang terakhir adalah membuat orang melakukan yang sama dengan apa yang sudah kita lakukan, menginspirasi orang lain juga. Semakin banyak orang yang melakukan, berarti semakin dekat cita-cita kita terhadap program pemerintah tadi yang ingin menjadikan negara kita kembali percaya dengan kebinekaannya, dengan perspektif globalnya, tapi memiliki karakter yang begitu kuat, akan segera tercapai Bapak Ibu. Ini bisa. Nah, salah satu caranya adalah yang pertama adalah aware dulu ya Bapak Ibu, menyadari ya. Jadi caranya adalah salah satunya menggunakan konten kreatif sebagai media kampanye profil pelajar Pancasila. Untuk Puspeka sudah banyak membuat konten-konten kreatif Bapak Ibu, semoga ini nanti bisa diputar salah satunya ya. Salah satunya nanti rencananya akan saya putar, tapi semoga bisa. Jadi karena anak-anak sekarang itu banyak sekali yang suka dengan gadget, nah berarti kita harus memberikan pengalaman bahwa pengalaman berinternet secara positif istilahnya. Jadi internet, gadget ataupun HP ternyata bisa digunakan untuk hal yang baik. Salah satunya menyebarkan kebaikan, atau mengkampanyekan profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Kalau anak-anak juga ikut ambil bagian dalam hal ini, dalam konten kreatif ini, tentunya akan sangat luar biasa. Dampaknya akan lebih cepat Bapak Ibu. Ini nanti mungkin Bapak Ibu, kalau ini tidak bisa saya putar, nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya. Mungkin salah satu aja. Jadi di channel YouTube-nya Puspeka itu ada banyak sekali video, ada yang berupa animasi, ada yang semacam kayak film pendek seperti ini ya Bapak Ibu, yang bisa kita putarkan ke anak-anak ketika mungkin saat pembelajaran ya, jika ada yang bisa kita integrasikan. Jadi mereka akan ada semacam semacam inspirasi lah seperti itu untuk membuat hal yang sama. Ini sangat bagus menurut saya. Ini contohnya satu dulu, saya putar satu. Sayur ada tahu. Bukan gitu Gus, itu gerakannya Kompak bener. iya
Ini Bu, kita lagi bikin video untuk di media sosial Bu. Oh, lihat deh, anak Ibu Sarah. Untungnya bukan anak kita ya. Pakai joget-joget media sosial lagi, bikin malu. Ini joget-jogetnya kayak gimana? Gak ada musik disco kan? Gak ada rambut ungu kan? Ibu mau lihat dong akun media sosial kalian. Nih Bu. Teman-teman, kalau di luar negeri ada pesta dansa. Kalau di Indonesia ada tarian pocok-pocok. Di luar negeri ada salad. Kalau di Indonesia ada juga makanan yang enak dan juga sehat. Tenang aja Bu. Itu salah Kita satu tahu kok contoh video media sosial isinya pendeknya ya, beragam, film pendek tapi seperti kita itu, Bapak berdua Ibu. memilih Kalau bikin kita tahu akun media yang sosial isinya kan tentang memang keberagaman sangat Indonesia. Nah, melekat ini mau dengan nggak bikin anak-anak konten didik bareng kita. kita? Kemarin bahkan ada yang WA saya Pepes minta tahu main tiktokan bareng Bapak Ibu kan. Nah, sampai segitunya anak-anak sekarang itu. Nah, kalau kita bisa mengarahkan bahwasanya media sosial bisa mereka gunakan untuk Kita bangga hal-hal menjadi yang bagian budaya positif, global, menyebarkan tapi cinta kebaikan, budaya menyebarkan lokal. konten-konten kreatif tentang profil pelajar Pancasila diawali dari Bapak Ibu gurunya yang memberikan inspirasi. Saya kira dampaknya akan sangat luar biasa Bapak Ibu untuk aware-nya ini ya, untuk kesadarannya, untuk mengetahuinya ini ya. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu siswanya dari SD, nah bisa pilih konten-konten yang animasi itu ada juga Bapak Ibu. Tinggal pilih nanti mungkin seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Contohnya saya putar satu saja. Nah, ini taman dari cerdas atau Puspeka cerdas berkarakter Kemdikbud ya Bapak Ibu. Mulai dari webnya, kemudian ada Instagram, ada Facebooknya, ada YouTube, ada TikToknya juga. Nah, seperti itu. Jadi Puspeka pun menggunakan TikTok untuk menyebarkan ini Bapak Ibu. Jadi semakin banyak orang yang tahu, kemudian orang yang sadar, kemudian mau bergabung dan melakukan hal yang sama, nah, akan sangat luar biasa dampaknya Bapak Ibu. Akan tetapi tentu saja Bapak Ibu, menurut saya keteladanan dan pembiasaan itu menjadi satu hal yang sangat penting ya Bapak Ibu, di luar yang tadi. Jadi dengan keteladanan Bapak Ibu guru, dengan pembiasaan yang dilakukan Bapak Ibu secara konsisten, itu akan kemudian lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan, setelah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter dan akan menjadi budaya kita semua Bapak Ibu. Nah, diharapkan nanti ketika menjadi pelajar Pancasila, nah ini seperti Pak Nadiem ini mengatakan, jadilah pelajar Pancasila yang banyak tanya, banyak coba, tentu saja banyak karya. Ini harus diawali dari Bapak Ibu gurunya. Nah, Bapak Ibu gurunya harus memberikan inspirasi, harus memberikan teladan Bapak Ibu. Seperti itu. Bagaimana bisa terlibat dalam menginspirasi praktik baik? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan berbasis kelas dengan murid-murid Bapak Ibu terlebih dahulu ya. Kemudian bisa berbasis budaya sekolah jika Bapak Ibu sudah bisa mengajak seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan pengawas dan lain sebagainya. Berbasis masyarakat itu lebih luas lagi. Jika bisa menggerakkan sekolah Bapak Ibu, kemudian menggerakkan masyarakat yang ada di sekolah, sekitar sekolah Bapak Ibu. Nah, luar biasa Bapak Ibu hasilnya. Ini beberapa implementasi pendidikan karakter profil pelajar Pancasila di sekolah. Ini bukan suatu hal yang pakem ya Bapak Ibu, ini hanya sekedar gambaran saja. Jadi bisa dilaksanakan cara terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan, kemudian juga bisa dilaksanakan melalui pembelajaran sosial emosional, kemudian dilaksanakan melalui pemberian teladan yang baik, tentu saja kemudian melakukan habituasi atau pembiasaan setiap hari Bapak Ibu. Harus setiap hari. Misalnya ini ada beberapa contoh integrasi pendidikan karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama dalam bidang matematika dan sains itu kita bisa menggunakan penalaran logis, nalar kritis ya sama dengan itu, keteraturan hukum alam dan kaidah keilmuan, kimia, fisika, dalam mata pelajaran kimia, fisika, biologi ya. Kalau di SMP tentu saja tidak ada. Sejarah misalnya tentang nanti kita integrasikan di saat pembelajaran itu mengenai kisah-kisah kepahlawan, patriotisme, nasionalisme, pengabdian. Dalam mata pelajaran bahasa dan sastra nanti kita bisa mengaitkannya dengan identitas kebangsaan, pemahaman nilai-nilai kearifan antar budaya, kearifan lokal ya. Kemudian untuk pendidikan agama tentu saja ini ya menjadi ruhnya mengenai spiritualitas, moralitas, etika ya. Kemudian yang terakhir adalah misalnya ini bukan yang terakhir, maksudnya contoh yang terakhir pendidikan kewarganegaraan, yaitu kita bisa mengintegrasikannya mengenai bagaimana memiliki kesadaran dan hak serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Untuk teknisnya seperti apa tentu Bapak Ibu pengajar mapel yang paling tahu ya Bapak Ibu bagaimana bisa menyelipkan
Nah, bisa menyadarkan, yang pertama bisa anak-anak tahu dulu, menurut saya yang paling penting anak-anak tahu dulu, mengenal apa itu profil pelajar Pancasila ya, seperti itu. Kemudian kita kembangkan, setelah semuanya tahu baru kita kembangkan. Taunya kalau sekedar hanya diberitahu, biasanya anak-anak cenderung lupa ya Bapak Ibu. Kalau kita integrasikan di mata pelajaran, kita kaitkan, itu akan lebih ingat, oh ya ada profil pelajar Pancasila dulu waktu pelajaran ini. Nah seperti itu. Kalau kita kasih tahu profil pelajar Pancasila ada 6, 1 ini, 2 ini. Nah seperti itu mungkin malah cepat lupa anak-anak. Nah keterkaitan antara AKM, asesmen kompetensi minimum ya Bapak Ibu, kemudian keterampilan ABA 21 dan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam sistem pendidikan atau pembelajaran kita secara nasional, jadi yang diharapkan outputnya adalah anak-anak nanti memiliki kecakapan hidup ada ABA 21, kemudian juga memiliki karakter dan perilaku profil pelajar Pancasila. Dan itu nanti akan diukur melalui asesmen nasional yang berupa yang pertama AKM Bapak Ibu. Itu sudah dimulai tahun kemarin uji cobanya ya, ke tahun 2019, mohon maaf, tahun kemarin tidak ada. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Itu nanti, nah kalau kita sama sekali belum pernah mengenalkan, belum pernah mengimplementasikan, nanti surveinya akan menunjukkan bahwa itu anak-anak tidak tahu, tidak aware ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi untuk terakhir Bapak Ibu, penguatan pendidikan karakter adalah milik kita semua. Gerakan pendidikan di sekolah merupakan upaya memperkuat karakter peserta didik dengan mengembalikan marwah pendidikan berasas Ki Hajar Dewantara, yakni olah hati, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Dukungan publik dibutuhkan guna menambah proses kualitas pendidikan karakter yang lebih baik. Oleh sebab itu, keterlibatan orang tua, sekolah, dan masyarakat merupakan sebuah gerakan revolusi mental. Masa depan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Saya cukupkan dulu Bapak Ibu, saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, terima kasih Bunda. Sungguh pemaparan materi yang luar biasa ya. Ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk ini. Iya, baik. Saya bacakan ya. Iya, siap. Bentar, saya ambil. Iya, monggo. Iya. Sinta, Ibu Sinta. Iya, terima kasih Bunda. Sungguh pemaparan materi yang luar biasa ya. Ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk Umi. Saya bacakan ya Umi ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Sinta Komala. Assalamualaikum, izin bertanya. Pendidikan karakter Baik, yang terima kasih, Bu dicanangkan oleh Sinta. pemerintah Kalau boleh tahu, Bu Sinta adalah dari mana ya? dampak dari lunturnya nilai-nilai moral, Bu Sinta Kemala ya? sosial, Dari? agama Tidak ada. yang dianut oleh masyarakat, terutama dari anak-anak Bengkulu. yang hidup di Baik, Bu. zaman canggih. Pertanyaannya adalah, Salam sejauh kenal, mana baik, Ibu. perkembangan Terima kasih. teknologi mampu Ya, menggeser betul, Ibu. nilai-nilai yang Jadi, ada di masyarakat, terutama peserta salah didik. satu Terima tujuannya kasih. adalah pendidikan Itu karakter ini pertanyaan akan pertama dari Bu Sinta bisa Umi. mengembalikan Silahkan. jati diri bangsa kita ya Mohon Bapak Ibu, yang sudah jawabannya. banyak atau sudah mulai luntur, mulai tergerus generasi muda kita. Jadi sejauh mana teknologi mampu menggeser Saya dari nilai-nilai Bengkulu, Bu. karakter atau nilai moral siswa kita ini seperti itu ya? Ya, Ibu salam Sinta? kenal Bu. Sekarang Ibu bisa amati di lingkungan Ibu saja. Kalau ini di lingkungan saya kurang tahu, saya hanya menebak aja. Sekarang kira-kira lebih banyak anak-anak yang memegang HP atau yang main bersama tetangganya? Kira-kira, Ibu? Iya. Iya. Bahkan sebelum pandemi saya kira itu mereka sudah mulai seperti itu. Dulu ada game ya, anak-anak bahkan ada yang tidak masuk sekolah karena kecanduan game. Ikut PS2 kalau di sini ya, kadang siswa saya ada yang nggak sampai sekolah karena ternyata dia belok atau berhenti di tempat ngegame seperti itu, Ibu. Nah, jadi generasi banyak sekarang yang itu Ibu, murid saya itu kalau saya tanya seperti karena ini. apa? Dari Pernah saya tanya kemarin ketika saya semenjak ngajar, pandemi itu 2 tahun yang lalu tidak ya lepas kira-kira. dari HP. Sebelum pandemi lah, atau 3 tahun yang lalu.
anak-anak nanti cita-citanya jadi apa ketika tahun baru ya, biasanya saya minta buat resolusi apa yang sudah dia lakukan, apa yang mau diperbaiki nanti di kedepannya gitu. Terus kemudian saya tanya cita-citanya, nanti mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, Bu. Nah, dulu kalau kita ditanya mau jadi apa nanti? Jadi dokter, paling anak kalau sekolah kan tanya gitu, jadi dokter, jadi pilot, jadi guru. Sekarang enggak, jadi dokter, jadi YouTuber, jadi konten kreator. Nah, seperti itu ternyata, Bu. Bergesernya sudah sangat jauh, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak masuk ke dunia mereka dan memberikan apa istilahnya, tidak memberikan inspirasi kebaikan mengenai teknologi ini, mereka akan tetap berorientasi seperti itu, bahwa apa istilahnya, teknologi yang mereka gunakan sekarang itu ya hanya untuk senang-senang, hanya untuk nonton film, nonton musik, nonton hal-hal mungkin malah cenderung yang tidak baik seperti itu. Itu contoh kecil saja, Bapak Ibu. Dan anak-anak sekarang apa ya, dengan aplikasi teknologi apa saja saya kira lebih cepat, dan mereka itu lebih suka dengan itu karena merasa mereka dengan pegang HP saja sudah mendapatkan apa yang mereka ingin ketahui ya, ingin tahu ini, tahu itu, mereka di HP semuanya ada. Nah, seperti itu. Bergesernya sudah sangat jauh dan cenderung ke arah negatif, bahkan cenderung seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi sifat-sifat kemandiriannya, gotong royongnya, empatinya mereka. Nah, itu sifat-sifat itu tidak bisa dimunculkan kalau mereka sedang sendiri atau sibuk dengan HP-nya. Mereka harus berinteraksi, mereka harus bersosialisasi, mereka harus berkolaborasi dengan yang lainnya. Nah, itu tugas Bapak Ibu guru untuk membuat apa istilahnya, membuat situasi atau men-setting pembelajaran, karena sampai saat ini hanya sekolah yang masih tetap bisa diandalkan untuk apa istilahnya, memberikan pengalaman yang seperti itu. Semuanya masih bergantung pada sekolah, Bapak Ibu, dan bergantung pada Bapak Ibu guru semua. Seperti itu, Ibu, mungkin. Baik, Bu. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya. Bagaimana ya? Baik. Iya. Iya, siap. Ya, siap Bunda. Untuk Ibu Sinta cukup puas jawabannya. Iya Bu, terima kasih banyak atas informasinya dan penjelasannya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Bapak Nasrullah. Saya bacakan ya Umi ya. Profil pelajar Pancasila merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima Berupaya kasih, membentuk Bapak. profil pelajar Pancasila dalam rangka membentuk Tentu sumber saja daya ya Bapak manusia Ibu, memang unggul ini yang memiliki sebuah PR besar kompetensi yang tidak global mudah dan menurut saya memiliki untuk kita nilai-nilai bisa Pancasila. menciptakan pelajar Pertanyaannya, pelajar profil apakah Pancasila, profil dinamika pelajar dan Pancasila ini. tantangan dalam penerapan Jadi nilai-nilai dinamika dan Pancasila tantangannya tentu dalam sangat membentuk banyak Bapak Ibu. karakter bangsa Yang pertama pada tentu masa saja yang pandemi saat ini? Itu pasti kita pertanyaan ketahui dari semua Pak mengenai Nasrullah. kemajuan Umi, teknologi dan informasi. silakan Kemudian ada dijawab. bullying Bapak Ibu ya, penyebaran hoax yang sangat luar biasa. Itu jika kita tidak memberikan pendampingan ya, bisa menjadikan apa ya, akan mengikis karakter peserta didik kita. Mereka akan menerima apa saja mentah-mentah apa yang mereka baca di media sosial. Mereka akan menganggap semuanya itu benar. Nah, kalau mereka tidak diberikan pengalaman tentang bagaimana mencegah bullying, mencegah penyebaran berita yang negatif, berita yang tidak benar, kemudian intoleransi. Nah, itu yang paling banyak sekarang tantangannya. Kalau di PJJ atau pembelajaran daring seperti ini, yang jelas yang pasti itu tadi ya Bapak Ibu, penggunaan gadget yang sulit dikontrol baik oleh guru maupun orang tua, seperti itu. Karena mereka mengakses HP atau mengakses internet dengan sangat mudah, maka banyak apa istilahnya, berita-berita hoax yang seperti itu yang kadang mereka anggap itu benar. Kemudian apa ya, zaman sekarang namanya netizen ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu kan mulai marak ya Bapak Ibu, itu tidak sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu.
yang beriman dan bertakwa, kemudian yang memiliki rasa empati, yang seperti itu tidak sesuai Bapak Ibu. Itu salah satu tantangan besarnya itu tadi. Jadi kita harus menguatkan itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya sudah ada semuanya, mungkin tapi belum begitu terlihat, hanya sebagian kecil saja. Nah ini dari Puspeka Kemendikbud berusaha agar menjadikan apa yang sudah kita miliki sebelumnya itu sekarang menjadi tampak lagi, menjadi lebih kuat lagi, seperti itu. Terima kasih. Mungkin begitu Pak siapa tadi? Pak Nasrullah. Ya. Ya, Berifatun, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrullah. Ya, tanya Ibu Umi. Ya, dari Berifatun Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Umi, bahwa pada dasarnya ini merupakan perkembangan dari zaman dulu, dari P4, dari 36 butir, kemudian diperkeras lagi menjadi 18 butir, kemudian dari 18 butir diperas lagi jadi 6, dan akhirnya sekarang ada 5 dulu baru 6. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman bahwa itu memang seharusnya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya untuk pendidikan karakter, ini kan istilahnya ini dalam proses. Namun kenyataannya sekarang yang kita lihat, karena kita masih dalam masa pendidikan dengan adanya pendidikan jarak jauh dengan menggunakan HP, anak itu justru malah hilang. Misalnya anak-anak disapa, kalau sudah pegang HP itu diam saja tanpa menoleh sedikit. Nah, sudah berhasilkah seperti itu? Nah, bagaimana solusinya supaya anak ini betul-betul menjadi pemuda yang berkarakter itu sesuai memang dengan salah adat satu yang bangsa dikhawatirkan Indonesia, dalam sopan pembelajaran santun jauh-jauh dan kita sebagainya. ini. Kita Karena bahkan bertemu nanti pun dikhawatirkan dengan memang guru kehilangan satu ataupun dengan generasi orang yang lain itu sudah kadang-kadang luntur karena dengan budayanya, ya, asiknya nilai-nilai HP karakternya seperti itu, karena kadang-kadang kita memang masih tidak bisa tata secara langsung keramanya mendidik, sebagai memberikan orang contoh, Jawa itu memberikan teladan hilang. kepada siswa kita. Terima Itu yang kasih, memang mohon penjelasannya. berat di Terima kasih. PJJ ini, Bu. Tapi Assalamualaikum kita harus tetap warahmatullahi optimis Bapak Ibu ya, wabarakatuh. bahwa kita juga tetap bisa memberikan atau menguatkan nilai-nilai karakter ini untuk siswa kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi untuk pembentukan karakter seperti itu, jika kita tidak bertemu secara langsung, itu akan berat Bapak Ibu. Itu memang kita harus ada kerjasama Bapak Ibu, kolaborasi dengan orang tua di rumah. Jadi Ibu bisa memberikan program atau pemantauan, misalnya kartu kendali sikap yang nanti melibatkan orang tua mengenai laporan. Misalnya kalau PAI kan ada laporan kegiatan ibadah harian, saya untuk ngontrol kegiatan ibadahnya siswa Bapak Ibu. Jadi kalau saya bikin absen di PJJ ini, ada pertanyaan yang saya selipkan. Jadi apakah kalian membantu orang tua hari ini? Apakah kalian sholat berjamaah hari ini? Apakah kalian hari ini membaca Al-Quran? Nah, itu Bapak Ibu bisa, dan itu selalu saya tanyakan secara rutin. Mungkin tidak bisa maksimal Bapak Ibu, tapi paling tidak bisa memberikan kesadaran untuk mereka. Oh ya, saya mungkin awalnya nanti sholatnya gara-gara ditanya saya, gara-gara saya absen dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, karena memang masa-masa seperti ini kan tetap harus kita dampingi. Kemudian kadang saya memberikan tugas yang berkaitan dengan karakter seperti itu, saya minta tanda tangan orang tuanya. Kayak yang seperti itu tadi laporannya saya minta tanda tangan orang tuanya. Jadi mereka ada pengawasan juga dari orang tuanya. Mungkin Bapak Ibu ingin menanamkan karakter apa di situ. Nah, jadi dengan rancang yang pembelajarannya itu, karena kita tidak bisa mengawasi, kita kerjasama dengan orang tua supaya orang tua juga ikut mengawasi. Jadi sebetulnya tanggung jawab pendidikan ini kan bukan hanya di sekolah, tapi memang paling besar adalah sekolah yang memang sekarang ini jadi tumpuan istilahnya seperti itu. Tapi orang tua juga harus sadar bahwa mereka juga punya kewajiban untuk mendidik anaknya, untuk membekali anaknya dengan
karakter atau pembelajaran atau pendidikan karakter itu juga tanggung jawab mereka, bukan hanya tanggung jawab sekolah. Nah, seperti itu Bu mungkin Rifatun. Kalau saya seperti itu. Iya. 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 Betul. Iya betul. Tapi Ya, maksudnya tapi walaupun mungkin kita tapi tahu seperti kadang-kadang itu, tapi orang kan tua tidak itu semua juga siswa masih kita seperti itu. menutup-nutupi Jadi kita anak, tetap harus kesalahan anak memikirkan itu kadang-kadang masih eh, ditutup-tutupi, padahal anak juga salah. Nah, orang tua siswa kita yang lain juga, supaya Bapak. di Saya yakin hadapan tidak guru semuanya lah atau seperti itu. Saya yakin bagaimanapun ya itu ada, tapi tidak baik. semuanya Lah, Bapak orang Ibu tua yang juga seperti itu. menutupi apakah itu Tapi sudah ada tetap orang moralnya tua itu yang sudah suka saya bisa itu kalau tercapai ngabsen atau sholat ya. belum Siapa itu yang untuk hari ini karakternya sudah sholat bagi subuh anak-anak. gitu pagi, Karena saya habis justru sholat subuh orang tua biasanya itu ada yang kadang-kadang kadang saya absen. menutupi kesalahan Itu anaknya. orang tua itu ada yang Itu jawab, gimana? Ibu hari ini kok belum diabsen, saya bantu ngabsen ya. Loh, malah ada yang kalau kita melakukannya secara rutin itu ada dukungan Bapak Ibu dari Bapak Ibu atau orang tua yang di rumah. Jadi saya yakin lah Bapak Ibu kalau kita berniat istilahnya untuk kebaikan, membentuk karakter mereka, itu dalam hati kecilnya orang tua itu pasti juga senang sebetulnya, karena mungkin mereka belum bisa mengawasi atau memberikan pendampingan yang baik, mereka akhirnya seperti itu, menutupi kesalahan anaknya. Tapi kalau kita tahu seperti itu, mungkin saran saya bisa diajak kita home visit ya. Kalau memang beliaunya, orang tuanya tidak mau dipanggil ke sekolah, kita bisa datang ke rumah, kita bicara, kita diskusi dengan orang tuanya untuk menyadarkan bahwa nah seperti ini, kita bisa mengajak guru BK. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bersinergi, menggerakkan semuanya, lingkungan yang ada di sekitar kita untuk mencapai tujuan yang sama, yang baik ini tadi. Begitu mungkin Bu Rifatun. Ya. Sama-sama. Sama-sama Bu. Lanjut. J. Saya stop sharing. Saya stop, enggak apa-apa ini. Anu saya. PPT saya. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Oke. Mantap sekali ya Umi. Lanjut ke pertanyaan keempat ya Umi. Halo. Terima kasih. Bisa Ibu. Ya, bisa bertanya? Ya, silakan. Terima kasih. Saya Samuji dari Kota Blitar. Terima kasih pencerahannya, luar biasa sekali malam ini. Saya baru bergabung, kali ini ada dua hal yang ingin saya tanyakan terutama kepada Bu Umi. Pertanyaan yang pertama, apa sih sebenarnya beda fundamental, beda yang sangat fundamental antara pendidikan penguatan karakter yang beberapa waktu lalu sudah kita laksanakan dengan isu strategis yang sekarang sangat ngetren, yaitu profil pelajar Pancasila yang konon nanti insya Allah mulai bulan depan kurikulum satuan pendidikan kita nanti harus mengembangkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama, apa beda yang fundamental antara pendidikan penguatan karakter dengan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, sejak negara kita ini didirikan oleh para founding father, Bung Karno pernah menyatakan bahwa the national character building, atau pendidikan karakter bangsa terus digelurakan. Nah, yang saya tanyakan, apa yang menjadi tolok ukur bahwa
pendidikan karakter atau profil pelajar Pancasila ini dikatakan berhasil. Karena apa? Karena kalau kita sering melihat berita di televisi, media sosial dan sebagainya, kita sering disuguhkan dengan gambar-gambar ataupun tayangan-tayangan yang sangat memprihatinkan sekali. Misalnya anggota dewan kita yang terhormat membanting kursi ketika rapat, kemudian ada pejabat yang ditonjok dan sebagainya. Bahkan murid-murid kita sendiri itu sering melaporkan gurunya, sehingga guru yang mestinya mengajarkan kebaikan ini kena kasus dengan pihak kepolisian karena dipidanakan. Nah, padahal menurut jurisprudensi MA bahwa guru yang mengajarkan sesuatu kebaikan kepada siswa mungkin dengan kadangkali menjewer atau menyetot ataupun dengan mungkin sesekali dengan bahasa kasar, itu tidak bisa dipidanakan karena pada prinsipnya ingin mendewasakan anak-anak didik kita ke arah yang lebih baik, menjadi manusia yang berakhlak, bertanggung jawab, dan sebagainya. Sehingga saya salut dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mimi tadi ketika berkunjung ke Jepang. Di sana itu luar biasa sekali, orang-orang sopan, jujur, menjaga kebersihan. Kalau kita di negara kita ini, mohon maaf, kalau kita misalnya ada pawai kebangsaan 1 tahun 4 kali, ya ada sampah 4 kali itu di jalan berserakan sehingga setelah pawai selesai tampak seperti jalan-jalan kita ini seperti tempat sampah. Kalau di sana kan tidak. Baik, nah, Pak ini Samuji. Terima apa kasih yang atas salah pertanyaannya, dengan luar biasa. kita? Apakah gurunya apa sih atau kepala perbedaannya sekolahnya fundamental atau antara pendidikan kurikulumnya karakter yang atau sebelumnya apa ke sehingga pendidikan profil belajar walaupun sudah Pancasila. Jadi sejak kalau lama sebelumnya karakter ada belajar ini berapa dikembangkan, karakter yang digelurakan, kita tapi ada nyatanya 16 kita atau berapa sampai ya sekarang Bapak Ibu? masih 16 apa tetap 18 seperti itu. yang biasa Terima kita kasih, minta mohon untuk maaf. mengintegrasi. Assalamualaikum 18 warahmatullahi ya, wabarakatuh. yang diminta untuk mengintegrasikan dalam pembelajaran kita. Nah, itu poin-poinnya kan antara satu dengan yang lainnya itu hampir sama, Bapak. Jadi untuk ini, jadi dalam profil pelajar Pancasila itu sudah diambil sarinya, yang kemudian nanti penjelasannya itu nanti akan bisa mencakup melingkupi dari yang 18 tadi. Dan selain itu kita seperti tadi tujuannya adalah kembali menguatkan nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi dasar negara kita sejak lama. Makanya namanya diberi profil pelajar Pancasila. Kalau dulu kan hanya pendidikan karakter. Jadi Kak ingin menunjukkan identitas kebangsaan kita kembali, Kak. Sekarang mungkin anak-anak saya ingat itu kan pernah ada lomba pemilihan putri-putri Indonesia atau apa ya gitu. Suruh membacakan sila Pancasila yang ke-4 kalau tidak salah, waktu itu dia tidak bisa. Nah, kan jangan sampai untuk urusan yang seperti itu aja tidak bisa, anaknya siswa kita tidak hafal Pancasila. Untuk dari sekedar hafalannya aja tidak bisa, apalagi nanti bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasilanya kalau kita Pancasilanya aja tidak hafal. Nah seperti itu ya Pak. Jadi kalau secara fundamental mungkin tidak ada, tapi mungkin hanya ini dibuat untuk lebih mengedepankan, menonjolkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai dasar negara atau dasar ideologisnya Pancasila, seperti itu. Kemudian indikatornya apa ya, kalau memang nanti seperti yang dalam tayangan tadi ya Bapak Ibu, jika sudah profil pelajar Pancasila itu sudah menjadi budaya seluruh bangsa Indonesia, itu berarti sudah tercapai. Tapi sekarang istilahnya kita dulu sudah punya, tapi kan sudah mulai luntur, mulai banyak yang berkurang, mulai banyak yang ditinggalkan oleh generasi muda sekarang. Nah ini saatnya kita bersama-sama lagi Bapak Ibu untuk menguatkannya dan menjadikannya lebih baik dari sisi wawasan ke globalnya ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengabaikan atau menolak teknologi atau kemajuan yang sudah ada sekarang. Tapi seperti itu, kita harus tetap berwawasan global, akan tetapi mempunyai ciri yang nasional, identitas budayanya kita tidak hilang, seperti itu yang jadi tujuan utamanya.
Makanya saya kadang-kadang heran juga, makanya sangat heran sekali ketika ada di Jepang itu bagaimana mereka bisa secara kolektif terbentuk karakternya yang seperti itu. Tapi itu terlihat memang ada suatu sistem yang dibuat secara ketat di sana ya Bapak. Memang belum, mungkin di negara kita memang belum Pak. Jadi di sana itu setiap segala hal sudah diatur oleh pemerintahnya. Contohnya saja sekarang yang diambil oleh negara kita itu tentang yonasi. Tetapi di sisi lain belum disiapkan sarana dan prasarananya sekolah, tapi sudah memakai sistem yonasi. Itu akhirnya ada ketimpangan, anak-anak yang jauh dari sekolah enggak bisa sekolah, malah enggak dapat sekolah yang dia inginkan. Tapi kalau di Jepang itu mereka di sistem zonasi, dari radius berapa meter itu harus sekolah di sini, yang daerah sini harus sekolah di sini, dan semuanya akses ke sana mudah sekali, tidak ada yang sulit. Dan setiap sekolah itu mempunyai standar yang sama, baik gurunya, kompetensi gurunya maupun sarana dan prasarananya, semuanya sama Bapak Ibu di sana. Jadi sekolah di mana saja mereka akan enjoy, akan santai. Nah, seperti tadi saya ceritakan, jadi ada sistem yang mengatur itu, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 mereka tidak ada pelajaran yang sulit. Mereka hanya diajarkan olahraga, kemudian bahasa Jepang ya Bapak Ibu, tidak ada bahasa Inggris, masih jarang di sekolah sana, tidak semua sekolah mengajarkan bahasa Inggris. Itu contoh mereka itu memegang teguh budayanya mereka seperti itu. Kemudian sama pelajaran tadi bahasa, seni Bapak Ibu. Jadi mereka nyanyi dan itu semua sarana prasaranya, alatnya itu disediakan secara lengkap. Masing-masing anak misalnya itu berlatih menyanyi ya megang alat semuanya, tidak ada yang tidak pegang alat. Ada partiturnya ya pakai partitur semua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang luar biasa di sana. Mereka melarang untuk anak-anak jajan di kantin, jajan ya. Mereka tidak memperbolehkan ada kantin di sana. Makan sudah ada chefnya, kalau untuk SD ya sudah ada ahli gizinya. Harus makan di sekolah, gurunya harus makan di situ, harus membersihkan bersama-sama. Jadi memang sudah tersistem. Nah, mungkin untuk di Indonesia ini kita masih dalam tahap belum sampai ke sana, tapi kita akan menuju ke sana, semoga saja Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ini sudah ada gerakan dari masyarakatnya, dari Bapak Ibu guru, kemudian ada sistem yang mendukung secara kuat seperti itu, saya yakin kita juga pasti bisa Bapak. Jadi seperti contohnya yang saya contohkan tadi di Jepang tadi. Begitu. Gitu Bu. Luar biasa jawabannya Bunda. Bagaimana Pak Sanadi sudah cukup tanggapan dari ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya banyak hal yang belum saya sampaikan mungkin untuk kesempatan yang lain untuk menyampaikan Iya, betul. Luar biasa jawabannya Kita Bunda. sharing aja, Nggih. Bagaimana Pak Sanuji? Sudah cukup sudah cukup jelas Iya. tanggapan dari Umi? Ya, terima kasih. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi mohon maaf memberi kesempatan yang lain untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Ini terkait dengan mungkin setiap daerah permasalahannya berbeda. Oh ya, kalau salamnya itu bahkan sama. cerdas Monggo, berkarakter ya. Kalau profil pelajar Pancasila itu salamnya cerdas Ya. berkarakter Pak. Begini Bapak. Ya Umi Kalau lanjut dulu kan ya. ada yang Ini ada dua pertanyaan lagi. religius, terus ada itu ya. Itu Pertanyaan sekarang sudah selanjutnya diarahkan ke dari sini. Bapak Kalau salamnya saya kira Sabto eh, Hadi. itu bisa Bapak Kapan gunakan waktu-waktunya coba Bapak menerapkan Ibu tadi. salam Pancasila di sekolah supaya kegiatan Oh, Bapak. belajar mengajar berjalan Ketika sesuai mau jadwal pelajaran? mulai Pak Sabto ya, Salam mohon maaf. Pancasila katanya Kita Umi. mau mulai pelajaran atau Silakan, mengakhiri Ibu. pembelajaran, atau ketika di tengah-tengah pembelajaran pun saya kira enggak apa-apa untuk ice breaking lah, kita bisa memasukkan itu Bapak Ibu. Jadi kita menyisipkan salam cerdas berkarakter sambil kita menguatkan. Jadi mengulangi profil pelajar Pancasila itu apa. Jadi mereka kan juga harus tahu konsepnya, mereka juga tahu implementasinya, Bapak. cara melakukannya dan mau melakukannya. Sabto. Kemudian kita membiasakannya dan menjadi karakter, kemudian menjadi budaya seperti itu. Jadi saya kira tidak ada waktu khusus lah ya menurut saya. Bapak tinggal melihat situasi di kelas. Nah, kelihatannya ini perlu ice breaking ini anak-anak. Bisa dimasukkan itu
atau kita rutinkan sebelum sama sesudah apa namanya, sesudah pembelajaran seperti itu. Saya kira juga bagus Pak idenya. Kalau sekarang ini kan mungkin ada tidak ada. Itu bisa kita sesuaikan dengan apa kondisi kita saat mengajar, ada kondisi anak-anak sekolah kita kan masing-masing sekolah tidak sama ya, mungkin sudah ada program apa membaca 5 menit, kemudian menyanyikan lagu nasional, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran. Nah, mungkin di pas Bapak tidak jam pertama, nah, tidak apa-apa dimasukkan seperti itu. Begitu. Mungkin begitu. Ya, jadi memang tidak ada ketentuan khusus ya. Iya. Siap. Ya, jadi kondisional ya Umi ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Umi. Pertanyaan Terima yang kasih, datang Pak. dari Siapa dari Bapak Surabaya ya, Pak? Mujoko Surabaya. Jadi begini Pak, Pertanyaannya kalau kita mau PPK kalau atau kita 18 mau karakter menengok yang ke sudah kita belakang, pelajari dan ada dalam P3 KI 1 dan itu KI 2 sudah itu ada kan sudah pada melekat 18 karakter dan sudah bangsa. menjadi bagian dari Ada proses dalam pembelajaran yang kita PPK lakukan. juga ada pada Istilahnya, KI 1 dan KI 2. Menurut Ibu, hal sudah yang sudah dimaksud melekat ya Pak apa ya, sudah tidak harus malah kita tumpang integrasikan dalam tindih? proses pembelajaran. Mohon pencerahannya Kalau Bu. untuk tumpang Matur tindih itu nuwun. mungkin tinggal kita cara mengemasnya Bapak Ibu. Jadi kalau yang di KI 1 dan KI 2 itu kan kewajibannya untuk kita sebagai guru ya melaksanakan itu. Tapi kalau untuk profil pelajar Pancasila ini kan tidak hanya kita yang wajib melakukan, tapi ini bisa berbasis kelas, berbasis sekolah, kemudian juga berbasis masyarakat. Jadi masyarakat juga ini arah sasarannya bukan hanya Bapak Ibu guru. Jadi jika Bapak Ibu guru sudah melaksanakan itu, berarti sebagian dari program profil pelajar Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu, tinggal menguatkan saja. Tapi bagi masyarakat atau bagi orang tua yang belum pernah mengenal 18 karakter, belum pernah mengintegrasikan PPK seperti itu, tidak mengenal KI 1 dan KI 2, mereka akan mengenal profil pelajar Pancasila seperti itu, Pak. Nah, seperti itu arahnya. Jadi lebih luas lagi, bukan hanya untuk guru. Kalau kita mungkin sudah mengenal Bapak Ibu, yang kita sudah kenal itu kita kuatkan lagi dengan dukungan konten-konten ataupun program-program yang dari Puspeka ini. Nah, kita bisa menggunakan konten videonya dari YouTube-nya atau dari webnya, laman webnya akan lebih menguatkan implementasi karakter yang kita lakukan di sekolah, di kelas seperti itu, Bapak. Jadi kalau dianggap tumbang tindih saya kira tidak, karena sudah menjadi bagiannya juga. Seperti itu mungkin Ibu. Tidak ada pertanyaan lagi yang masuk ya. Amin, terima kasih. Ya, mantap penjelasannya. Tidak ada pertanyaan lagi yang masuk ya, ada balasan. Matur nuwun penjelasannya, salam sehat selalu, amin. Dari Pak Joko tadi. Yang rasain Ibu Mei, Bapak Muhammad itu. Silakan yang mau mendapatkan pertanyaan bisa raise your hand, bisa angkat tangannya. Masih Sudah kita itu buka. Pak Mosaisu Nasir, Bu Terima kasih. Menyambung yang disampaikan Pak Ibitar tadi. Kalau di negara lain mungkin setelah ada acara bersih kita belum menurut saya, karena sementara ini kita masih base science, belum applied science gitu. Jadi di negara lain termasuk di Australia misalnya
itu di sana nggak ada polisi. Mereka sudah tahu persis bagaimana menjaga ketertiban lalu lintas. Nggak ada tukang parkir, kemudian jalanannya bersih. Kenapa? Menurut saya karena mereka sudah menerapkan applied science. Di sana nggak ada an-nadhafatu minal iman. Sementara kita di saya itu sering memasang an-nadhafatu minal iman, tapi justru belum bisa menerapkan an-nadhafatu minal iman tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, 2013, guru-guru kita seringkali belum siap terhadap perubahan. Itu. Kalau di negara-negara lain, misalnya ada pergantian kurikulum, mereka sudah siap. Karena mungkin di negara-negara lain itu ada tenggang waktu sekian tahun harus ada pergantian kurikulum. Kita belum siap seperti itu. Ketika ada pergantian kurikulum dari 2000 berapa kemarin 2006 ke 2013 itu guru bagaimana buat dan sebagainya. Nah, di negara bedanya lain dengan di Indonesia ya Bapak seperti Ibu. itu. Kalau di sini taat kalau ada yang lihat. Ini menurut saya. Ketangkap polisi gitu lah. Tadi saya enggak lihat Bapak kan gitu. Ya, mungkin sewu kalau kuning, kalau di luar negeri kita hati-hati, belum jalannya terbiasa pelan-pelan. untuk Kalau di sini sinau, ada kita belum biasa untuk traffic light kok belajar. warnanya kuning, malah Kemudian digas kita kalau di sini. Mungkin seperti itu ya dengan karakter seperti dengan kondisi kita yang belum ada. aware, Kita nyaman dengan kondisi menganggap yang itu ada. biasa, hal yang Saya pikir itu sementara. seharusnya itu menjadi Masukan bagian saya. dari Cukup. menunjukkan identitas Assalamualaikum kita, orang warahmatullahi yang wabarakatuh. berkarakter, berbudi baik, Waalaikumsalam. taati peraturan, tapi untuk hal kecil itu malah sering kali dilanggar. Dan saya sering lihat juga itu yang pakai seragam kaki atau pakai korpri ngebut juga ketika warna kuning, bahkan warna merah. Jadi kembali ke kita dulu, Bapak Ibu semua, saya kira harus guru memang punya peran penting untuk menjadi contoh. Begitu Pak. Terima kasih. Itu lagi barangkali satu lagi barangkali. Kalau di sana itu yang berlaku hukum denda. Jadi misalnya melanggar lalu lintas kena denda sekian tanpa ada polisi, tapi mereka sudah ada denda. Sementara kita enggak. Saya mencoba mempraktekkan di sekolahan, ketika anak-anak itu melanggar aturan didenda. Seperti itu sempat saya praktekkan. Akan tapi ternyata tidak jalan. Kenapa? Orang tuanya yang tidak terima ternyata. Bukan anaknya, tapi orang tuanya yang tidak terima. Ini permasalahan. Artinya apa? Bapak Ibu mohon Ya diisi survei karakternya yang saya share di chat nih. Kan tadi ada Pak, ada absen, tapi saya juga share survei karakter ya Bapak Ibu, mohon diisi. Termasuk sekolah. Saya pikir itu. Ya. Oh, belum bisa. Oh iya. Iya. Mungkin silakan Bapak Ibu masih dibuka itunya. untuk satu penanya lagi. Ntar saya perbaiki ya Barangkali Bapak masih Ibu. ada. Nanti saya share ulang ya. Oke, mohon maaf. Itu pengaturan apa namanya, linknya, share linknya. Mungkin monggo ada yang mau ditambahkan. Halo, yang didiskusikan. untuk survei karakter. Santai mawon, mungkin ini saya akhiri nanti dibuka, kita harus minta izin diskusi santai mawon yang ya, kenapa begitu? Sambil ini nunggu apa nih? Kalau absen tadi yang nge-share sih ya. Saya linknya ini, linknya survei. Ya. Ada? Ya. Ya. Untuk link absennya, Bu. Oh iya. Om J. Mohon di-share lagi, Bu. Sebentar, ini saya
Ya mungkin tidak ada lagi yang bertanya ini, Umi sudah tidak ada di kolom chat. Tadi ada pertanyaan tertinggal, mungkin tidak tersimak ya. Sebenarnya sudah dijawab, sudah Iya, saya iya. ajukan. Masih saya Dan setting mungkin ulang. beliau Bentar. Pak Nasrullah meninggalkan Iya, tadi sebetulnya tapi sudah sebentar. ada yang masuk ya. Kok sudah ada yang masuk yang isi responnya? Tidak ada lagi pertanyaan, mungkin ini Umi. Oh gitu. Kalau untuk link absen bisa dibuka kok Pak. Kalau nggak bisa dibuka mungkin jaringan. Soalnya buka ini bisa. Sudah banyak yang isi juga. Kalau untuk link yang Umi bagikan itu linknya di protect. Jadi harus ada izin. Harusnya dibuka dulu untuk semuanya. Iya. Dah. Tadi coba masih dikunci. Oh gitu, baiklah. Terima kasih Om. Nanti coba saya. Iya iya. Oke. Soalnya harus ngubah settingnya. Oke, begitu Bapak Ibu. Berarti nanti akan saya share di grup atau mungkin ini coba dulu. Bentar. Satu aja yang nyoba. Allahumma Terima Jadi nanti kasih. survei bisa diisi di Ini ada grup Bu Umi. Oh, Ya, terima kasih. karena ini udah makin Ini ada malam beberapa ini. teman saya Om Jai yang dari sekolah saya, ada beberapa teman yang dari komunitas Iya. saya juga ada. Saya lihat hadir ini. Oh iya, saya dari Kediri Bapak. Ya boleh dicoba dulu, Dekat masih ada saya. waktu dikit. Iya. Barangkali teman-teman ini ternyata banyak juga teman-teman kepala sekolah nih yang Mungkin bisa berterima dicoba kasih link karena yang saya share. materinya di- bagus katanya. Untuk Apa tetap belum bisa? bahan rapat MKKS katanya, musyawarah kepala sekolah. Masih perlu izin ya? Oh iya iya. Ya, jadi malam Coba ini nanti- banyak kepala sekolah di sini. Iya. Oh iya. Saya dapat WA ini Coba. dari Iya. ketua Oke, nanti MKKS berarti kota mana, Blitar apa mana tadi? Mhm. Oh dekat berarti ya. Ini biasa. Ini saya pakai akun Sama pembelajar. Jawa Timur. Saya pakai akun pembelajar, jadi settingannya agak beda. Saya belum terbiasa juga. Iya. Silakan teman-teman dicoba, Mhm. Iya. barangkali bisa. Oh iya. Kayak gini nih Bunda. Iya, Harusnya Umi sih. masih perlu izin itu. Ya, oke. Kayak gini. Udah dua nih. kali. Gak apa-apa ya, Om Jai saya kirim ke itu. Nih Bunda, aku coba ya. Oh iya. Ini teman-teman yang ada di grup menulis Oke. kebanyakan. Kayak gini nanti Oh, iya, tampil siap. lagi. Oh iya. Kayak gini. Nah, Oh, iya. Oh gitu. gak bisa Bunda. Iya. Ya Linknya- udah nanti dicoba Minum lagi apa ini? di Iya, WA grup. linknya nggak bisa Bunda. Ya, kan Bu Umi ada di WA grup. Ya nanti di-share aja ya. Amin. Terima kasih semuanya Bapak Ibu atas Banyak yang dari grup perhatiannya. menulis juga saya share di Ya, grup terima bicara. kasih Bapak Ibu. Berarti Sebenarnya bisa diakhiri pesertanya ya sih nanti nggak untuk jauh beda. linknya saya Grup menulis sama share grup bicara. ke grup aja. Iya. Cuma mereka kan pengen 2 sertifikat ya. Sertifikat belajar Oh, menulisnya ditutup dapat. dulu Bu Mai Sertifikat biar belajar bisa bicaranya dapat. Jadi Aduh, sambil tapi menyelam minum apa? yang ikut Sambil menyelam minum air ya. Mudah-mudahan nggak ketenggelam. Sambil menyelam minum bandrek, Om. Udah Iya, malam. Dan Bunda Umi sehat selalu ya Bunda. Bu Mudah-mudahan Mai, ketemu silakan, lagi, Bu Bunda. Mai. Tutup. Om Jai. Sehat Om Jai. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Cuma ini saya pakai HP nih sama pakai laptop suaranya. Baik, terima Ya Bu kasih Umi, Bapak mungkin Ibu. sudah tidak ada Jadi, lagi yang bertanya. Materinya pendidikan sangat karakter bisa sekali tujuan bangsa bermanfaat kita ya. itu Begitu bukan hanya menambah milik sebagian orang wawasan Bapak Ibu, tapi milik kita dan bersama. yang tidak tahu Jadi menjadi kita yang bertanggung jawab sangat atas luas berhasil dan sekali. tidaknya Ternyata bukan hanya profil kita tapi pelajar ini seluruh memang masyarakat Indonesia. suatu Tapi terobosan baru harapan ya. terbesar ada di pundak Ini Bapak Ibu materi guru yang semua. sangat Jadi Bapak Ibu mencerahkan dan saya harapkan memberikan tetap semangat pengetahuan yang sangat luas sekali. mendidik putra putrinya, Mungkin Umi mendidik boleh siswanya menjadi memberikan pribadi-pribadi kesimpulan yang dari cerdas, materi berkarakter, hari ini. berwawasan Silakan global, Umi. yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Cerdas, salam cerdas berkarakter. Bapak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya. Saya sebagai moderator pun ingin menarik kesimpulan atas materi yang sudah Umi sampaikan ya. Bahwa intinya Sama-sama Bapak Ibu. Pancasila sebagai profil pelajar itu mengarahkan pendidikan ke arah yang lebih holistik, mengedepankan anak kasih. memiliki karakter ya beriman, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak kepada alam, menyadari pentingnya menjaga lingkungan, berakhlak kepada negara, menunaikan hak dan kewajiban yang baik, serta berkebinekaan global ya, mengedepankan Pancasila sebagai ideologi negara. Semangat. Luar biasa materi hari ini Umi, terima kasih banyak. Di kolom chat juga banyak yang mengucapkan terima kasih. Ini pertemuan yang luar biasa sekali ya Umi ya. Mudah-mudahan ke depannya bertemu lagi dengan Umi di Sama materi kita yang belajar semua Bapak Ibu. Yang luar Kita biasa belajar lagi bersama. ya Umi Semangat. ya. Saya mohon maaf sebagai moderator masih sangat kaku sekali ini. Moderator perdana nih ya. Aduh, keren. Kalau sudah dibantu dengan sama, terima kasih Bapak Ibu. Saya juga mohon maaf jika ada tadi kekurangan, ada salah-salah tidak teknis dibantu dan lain dengan sebagainya. Bu Aam, saya benar-benar grogi tidak akan bisa ngomong seperti ini begitu ya, Umi. Kepada semua peserta, terima kasih. Semangat terus, Bu Mai, pasti bisa. Perlu belajar lebih banyak Senang aku padamu. Sama Bu. This meeting is being recorded. Atun, ya. Ya, Terima kasih Umi ya, sehat selalu. Ya. Untuk kelas saya kembalikan kepada Om Jai. Silakan Om Jai, saya undur diri ya, tapi Zoom tidak akan saya matikan. Siap. Silakan Om Jai. Kata salam. Kata orang bijak, pertemuan perdana begitu menggoda. Selanjutnya persoalan. Wah, ini bakal jadi moderator lanjutan nih. Jadi kita buam. Ya penerus Aam nih Om Jai. Iya. Kami sudah ada Bu Rifatun. Selasa ada Bu Maisara, udah tenang kita. Tinggal bobo malam kita udah. Teman-teman, selamat beristirahat ya. Kita ketemu lagi hari Kamis malam Jumat di Zoom. Untuk yang belajar menulis, sementara kita mengumpulkan peserta dulu untuk gelombang 19. Silakan gabung ke belajar menulis untuk bisa dapat sertifikat 40 jam dan belajar bicara 36 jam. Selamat beristirahat. Bye-bye.